Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juria dari SMA Negeri 69 Jakarta, tepatnya di Kepulauan Seribu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Saya dari LPTK UNJ. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktik mengajar rencana aksi saya yang pertama dengan materi teks anekdot dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau dilihat dari wajahnya semuanya sumringah, ya. Udah sarapan ya? Ya. Gimana hari ini? Bahagia ya? Oke, karena ruangannya adem. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan KBM ini dengan berdoa. Oke, ketua kelas dipimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Gimana ketua kelas? Hadir semua? Hadir ya? Hadir semua ya? Oke, terima kasih kalian pada pembelajaran hari ini hadir semuanya. Ibu ucapkan terima kasih. Menurut kalian, belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya? Ya. Bisa kasih alasannya? Ayo. Karena kita lebih mengerti lagi tentang bahasa Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk Mose. Kata Mose, kita jadi mengerti lagi Bu tentang bahasa Indonesia, gitu ya. Ya, terima kasih Mose. Minggu lalu kita sudah belajar yang namanya LHO. Ya, masih ingat ya LHO ya? Oke. Nah, sekarang di materi sekarang kita belajar tentang teks anekdot. Ya. Sebelum Ibu mulai, Ibu tunjukkan dulu. Ini tujuan pembelajaran kita, memahami dan menganalisis gagasan dalam teks anekdot dengan kritis dan reflektif. Sebelum kita mulai, Ibu tuh punya tes untuk kalian, Ibu bagikan. Ya, sudah terima semua ya? Ya. Silakan kalian isi 10 soal. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Nanti Ibu tarik kembali soal dan lembar jawaban. Waktu sudah habis, silakan dikumpulkan. Sekarang kalian punya gawai?
Semua bawa gawai? Bawa. Pertanyaan pentingnya, ada kuota? Oke. Sekarang buka buku paket kalian, ada di halaman 30 sampai 31. Di sana ada anekdot yang berjudul liburan kuli bangunan. Ya, boleh kalian baca terlebih dahulu. Setelahnya nanti kita lihat videonya. Silakan dibaca sejenak. Sudah sampai dibacanya? Ya, oke. Di buku paket itu ada scan barcode ya. Ya, coba kalian scan barcode. Kita lihat lawatan serta liburan kuli bangunan. Sudah? Sudah ya? Kira-kira boleh dimatikan. Setelah kalian melihat menyimak tayangan video tentang liburan kuli bangunan, yang bisa kalian ambil pelajarannya itu orang lain berbeda. Oke, kasih tepuk tangan untuk anugerah. Oke, kata anugerah, kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Ya, bahagia orang itu dengan caranya masing-masing, gitu ya anugerah ya. Ya, bahagia itu tidak melulu karena dia naik mobil gonta-ganti. Bahagia itu tidak melulu uang jajannya sehari lebih dari 50.000. Ya, berarti cara anugerah mendefinisikan setelah menonton atau menyimak tayangan dari liburan kuli bangunan, bahagia orang itu beda-beda. Ya, setidaknya setelah kalian menonton tayangan tersebut, terlintas di benak kalian, aku harus jauh lebih baik dari cerita tersebut, gitu kan ya? Setidaknya setelah menyimak, kalian bisa menentukan cita-cita. Aku nanti cita-citanya mau jadi dokter, cita-citaku mau jadi presiden. Ingin jadi dokter, jadi presiden, artinya harus ditunjang dengan cara belajar yang baik, iya kan? Ada yang bisa bantu bacakan untuk ibu? Lu bersadari hidup adalah tentang apa yang terjadi pada diri. Dan 90%-nya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadap. Terkadang kita bertanya-tanya, kenapa hidup kita begitu berbeda dengan orang lain? Mungkin bukan karena mereka mengalami hal yang berbeda, tapi cara mereka merespon membedakannya. Saat dua orang dihadapkan pada masalah yang sama, yang satu memilih pasrah dan menyerah, sedangkan mereka memilih berjuang. Keputusan ini akan memberikan hasil yang berbeda pula. Jadi, pastikan kamu memiliki respon yang tepat untuk setiap masalah. Terima kasih. Terima kasih, Haifa. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, kita main ice breaking. Oke, fokus. Kita main tepuk fokus. Jadi ketika ibu bilang pegang jidat, maka kalian pegang jidat. Jika ibu minta kalian pegang hidung, pegang hidung. Bisa ya? Oke, gue harap semuanya fokus. Ya, tepuk fokus. Oke, sekali lagi belum kompak, tepuk fokus.
berkebalikan ya ini ya. Oke, sudah pada fokus. Pegang telinga. Oke, semuanya sudah fokus. Pegang jidat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah masih fokus ternyata anak-anak ibu. Oke, sekarang kita ibu bagi kalian ke dalam kelompok. Kita bagi lima kelompok. Jadi silakan cari kelompok masing-masing. Dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ibu membagi kelompok kalian dengan nama-nama sastrawan Indonesia. Kalian tahu ya sastrawan Indonesia ya? Ya. Oke. Tugasnya ditulis di kertas origaminya beberapa amanat yang bisa kalian sampaikan terkait anekdot yang sudah kalian simak. Kelompok Nur Rizky sudah siap? Oke. Dari anekdot tersebut, pertama kita harus belajar dengan giat di masa muda agar di masa depan dapat memiliki pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan yang halal. Dari cerita tersebut kita bisa belajar bahwa kebahagiaan tidak harus berkaitan dengan yang uang dan harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok WS Rendra. Sebelum ibu lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, halo semuanya. Saya dari perwakilan dari kelompok Taufik Ismail. Bertanya, apa sih tujuan dari tes anekdot itu, Bu? Karena di sini kita masih bermuti ya. Sarana untuk kelucuan, dan tertawa yang biasanya nih seusia-usia kalian kan sering bad mood, kalau bahasa kerennya bad mood gitu kan, kalau bahasa ke Inggrisannya itu bad mood. Nah, dengan cara kalian menonton teks anekdot, setidaknya akan ada senyum walau sedikit. Tapi ibu yakin ketika kita melihat teks anekdot, pasti senyumnya tidak sedikit, bahkan terbahak-bahak gitu. Iya gitu ya? Iya, tadi aja ibu liatin kamu nonton atau menyimak video dari liburan kuli bangunan aja, ada yang senyum-senyum, ada yang nahan ketawa dan lain sebagainya. Ekspresinya beda-beda setiap orang. Nah, itu dia. Jadi teks anekdot itu bisa untuk menghibur tujuannya. Dan ada lagi tujuannya yang itu untuk apa? Mengkritik. Biasanya itu ditujukan untuk orang-orang tertentu ya, dan biasanya itu banyak para petinggi yang biasanya akan dikritik oleh para penulis anekdot. Gitu ya. Di sini ada struktur teks anekdot, kita lihat bersama. Ya. Di sana ada abstrak. Biasanya itu abstrak itu berhubungan dengan apa sih? Abstrak itu berhubungan dengan gambaran umum. Ya, masuk ke orientasi. Orientasi itu di sana biasanya menceritakan kejadian. Biasanya berhubungan dengan tempat, waktu. Nah, itu adanya di orientasi ya. Itu ada di orientasi. Masuk ke krisis. Nah, kalau di krisis ini biasanya masuk ke masalah. Nah, masuk setelah krisis ada reaksi. Biasanya kalau reaksi lebih ke penyelesaian, jalan keluarnya. Setelah ada masalah, pasti ada jalan keluar. Baru terakhir masuk ke koda. Biasanya koda itu ada pesan moral penutup, simpulan. Nah, seperti yang tadi simpulannya. Nah, ini kaidah pembahasan yang tadi
sudah dijabarkan oleh teman kalian. Ada sudah terlihat? Nah, ini dia. Ada konjungsi, ada kata kerja, kalimat sindiran. Kalian bisa mendiskusikan tentang yang anekdot tadi yang sudah kalian simak, mencari unsur orientasi, kemudian nanti dipertekankan. Misalkan saya dari kelompok Mokhtar Lubis akan memberikan nyataan dari orientasi dari teks anekdot yang berjudul Perundungan Tanda Sayang, yaitu pada saat jam istirahat dua siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin. Ani berbicara, "Man, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga." Mana menjawab, "Loh, bukannya senang dapat bertemu banyak saudara, lagi pula kan banyak makanan." Ani menjawab, "Ih, makanan terus, aku itu malas ketemu mereka." Dia menjawab, "Kok bisa?" Lalu Ani membalasnya, "Soalnya pasti ibuku akan membandingkan dengan saudara. Terus bibi-bibi atau omku akan berkomentar macam-macam. Emangnya aku barang dagangan dibanding-bandingkan dan dikomentari." Youth evaluasi Maria itu artinya mereka perhatian sayang sama kamu. Ani menjawab, "Sayang apanya? Kalau sayang itu didukung bukan dijatuhin." Mana menjawab, "Benar juga sih. Ya udah ah, nanti kamu juga jangan main ke rumahku lagi ya." Ani menjawab, "Loh, kenapa?" Maria membantah, "Soalnya ibuku suka banding-bandingkan aku sama kamu, sebal." Ya, dari kelompok saya, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Monte dan kawan-kawan. Kelompok yang lain. Kelompoknya FH Dindi. Oke, halo semuanya. Saya dari perwakilan kelompok NH ini akan membacakan lembar kerja peserta didik berdasarkan diskusi kami. Yang pertama, pada orientasi, pada saat jam istirahat, dua siswa SMA sedang asik mengobrol di kantin, yaitu Ani dan Maria. Ani sedang bercerita tentang dirinya yang malas hadir di acara keluarga. Lalu masuk ke komplikasi. Ani merasa pertemuan keluarga jadi momen yang tidak menyenangkan karena terlalu banyak komentar yang kurang berkenan baginya. Di sisi lain, Maria melihat pertemuan keluarga sebagai sebuah rasa sayang. Tetapi Ani tidak melihat hal tersebut karena menurutnya komentar keluarganya hanya menjatuhkannya saja. Lalu masuk ke evaluasi. Yang tidak diketahui Ani, Maria juga punya pengalaman yang sama. Ani kerap jadi bahan perbandingan dengan dirinya. Terima kasih. Ketua komen di jawabannya. Ada lagi yang bisa kasih tanggapan dari kelompok FH ini itu bagaimana tentang penyajian dan lain sebagainya? Boleh dikasih tanggapan atau kritiknya. Menurut saya dari kelompok NH ini untuk penjelasannya udah sangat bagus dan sangat lengkap. Terima kasih. Ya, kelompok ada lagi belum?
Sudah semua ya? Oh iya, kelompoknya Haifa. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Subi. Saya dari kelompok Taufik Ismail. Orientasi di sini yaitu pada cerita ini terjadinya saat jam istirahat di kantin. Tokoh yang ada di dalam cerita tersebut yaitu Ani dan Maria. Ani sedang bercerita tentang dirinya yang malas hadir di acara keluarganya. Komplikasinya yaitu Ani merasa pertemuan keluarga menjadi momen yang tidak menyenangkan karena terlalu banyak komentar yang kurang berkenan untuknya. Maria merasa komentar-komentar tentang diri kita dari keluarga adalah bentuk rasa sayang. Ani tidak setuju. Evaluasinya yaitu Maria mengatakan itu artinya mereka perhatian atau sayang sama kamu. Tetapi Ani mengelak bahwanya itu bukanlah bentuk sayang, malah dijatuhkan. Maria juga melarang Ani buat main ke rumahnya karena ibunya suka membanding-bandingkannya sama Ani. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kelima kelompok sudah berani tampil. Ada yang mau menanggapi kelompoknya Haifa, yaitu kelompok Taufik Ismail. Ada yang mau kasih kritiknya? Ya, bisa. Ya, oke. Sudah luar biasa ya. Oh benar. Boleh kelompoknya Nur dan kawan-kawan. Saya dari kelompok Mas Rendra akan memaparkan hasil diskusi tentang anekdot perundungan tanda sayang. Orientasi dari cerita tersebut, pada jam istirahat ada dua anak yang sedang asyik mengobrol di kantin. Dua anak itu bernama Ani dan Maria. Komplikasinya, Ani mengeluh pada Maria bahwa ia malas acara keluarga karena keluarganya sering membanding-bandingkan Ani dengan saudara Ani. Dia merasa keluarganya yang selalu mengomentarinya hanya untuk menjatuhkannya. Evaluasinya, tanpa Ani sadari, Maria juga punya pengalaman seperti itu dari ibunya yang berkaitan dengan Ani yang kerap jadi bahan perbandingan dengan dirinya. Sekian, terima kasih. Nur dan kawan-kawan, saya rasa kalian sudah mengerti ya. Jadi ketika kalian dihadapkan dengan yang namanya sebuah teks anekdot, di sana yang tergambar tentang teks anekdot pastinya lucu. Kelompok terbaik tadi udah Ibu kasih coret-coretan. Yang aktif dari presentasi yang tadi ini yang kedua, yaitu diraih pada kelompoknya yang aktif juga ya, ketika disuruh memberikan kritik dan saran. Ya, yaitu pada kelompoknya Haifa dan kawan-kawan. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ada kelompoknya Didi. Oke, tadi kan kalau teks anekdot itu mengandung humor ya. Jadi apakah humor dengan anekdot itu sama atau berbeda? Yang mau berani menjawab? Menurut saya, kalau humor itu hanya yang berisi candaan saja. Sedangkan anekdot itu mengandung candaan, tetapi sekaligus mengkritik juga. Untuk yang terima kasih Jas ya. Kalau kata orang pulau, guyon ya, tahu ya? Ya, biasanya kalau orang pulau tahu yang guyon, bercanda, ngibul. Tapi kalau teks anekdot memang terbohong. Ya, strukturnya yang tadi sudah dijabarkan. Sama anekdot pun humor. Cuma ada hanya ini ya. Nanti ketika selesai pembelajaran, ketua kelasnya minta tolong dikumpulkan
hasil kerja dari kelompok yang lain. Kita tolong Peter dikumpulkan ke Ibu. Semua Peter dikumpulkan. Ya, letakkan di depan. Oke, terima kasih. Kalian adalah generasi penerus ya untuk ibu dan bapak ibu guru yang lainnya, untuk keluarga kalian rajin belajar karena menjadi sukses itu bukan karena orang lain, tapi karena diri kamu sendiri. Ketika ingin mencetak nilai rapot yang baik, maka belajar yang rajin. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Apalagi kamu sebagai peserta didik, tugasnya belajar, belajar, dan belajar. Jangan pernah pikirkan hal yang lainnya. Fokus belajar. Seperti yang di awal Ibu bilang, ketika kalian ingin menjadi presiden, maka harus ditopang dengan hal-hal untuk menunjang cita-cita kalian. Yang ingin menjadi TNI dari sekarang ikut kegiatan-kegiatan yang akan menunjang cita-cita kalian. Ya. Ibu berharap kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang terpilih yang menjadi anak-anak hebat. Amin. Karena Bapak Ibu guru hanya bisa mendoakan, mentransfer ilmunya ke kalian. Karena kalianlah semuanya bisa menjadi baik. Jadilah generasi panutan, generasi yang jadi contoh, tidak generasi sebaliknya. Ya. Semua mimpi kalian ada di kalian, bukan di ibu, bukan di orang tua kalian, tapi ada di kalian sendiri. Ya. Terus jangan bilang, Bu, saya tidak bisa. Jangan empatkan kata tidak, tapi selalu bilang aku bisa, aku pasti bisa. Dengan apa? Ya tadi, belajar, belajar, dan belajar. Ya, untuk hari ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat baik sekarang dan di masa mendatang. Ya, Ibu mengucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada kalian yang sudah menjadi anak atau siswa Ibu yang terkategori baik. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa pada ketua kelas. Ibu persilakan. Mengakhiri acara ini, mereka terlebih dahulu berdoa dalam hati dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Fitra, terima kasih sudah semua. Ibu Aliri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.